Oke, di sini kita akan langsung aja. Di sini kita udah lihat nih marketnya itu udah jelas tren ke atas di time frame 1 menit ya. Nah, kelihatan ya trennya ini ke atas. Oke. Jadi untuk itu di sini teman-teman bisa lihat saya juga menggunakan akun dengan saldo yang sangat minim, yaitu adalah $8. Jadi untuk itu coba kita tunggu dulu, ini ada momen nggak buat kita nanti ngambil open posisi. Nah, oke teman-teman bisa lihat di sini ada sell dan posisinya kalau kita lihat ini dia masih di resisten area. Kita langsung eksekusi. Oke, dia masih ini ya, kita ulang lagi sekali lagi ke bawah sell. Nah, jadi ini buat nanti ngambil open posisinya. Untuk yang sekarang ini kan tadi kita lihat nih marketnya trennya ke atas, kemudian ada sinyal sell seperti ini. Nah, itu kan open posisinya lawan arah bang, lawan tren ya. Tradingnya nggak follow the trend. Nah, iya benar, sekarang trennya kelihatan nih buat ke atas, kelihatan ya, udah jelas trennya ke atas, tapi kita ngambilnya sell dan secara otomatis kita trading itu lawan arah, melawan market seperti ini. Oke, jadi di sini tuh posisinya kan kelihatan ini adalah resistennya, area tertingginya untuk yang sekarang ini. Dan kemudian kalau teman-teman lihat di belakang situ ada pola hammer. Itu kalau kita belajar dari video saya yang sebelumnya itu pembahasan mengenai konsep trading ya, soal basic ya. Ini itu adalah area koreksinya. Itu kalau kita belajar secara manual ya. Nah, profit ya 1 menitnya. Tadi saya ambil 1 menit, takutnya nanti nggak keburu dapat, marketnya malah lanjut buat naik karena melihat trennya ini naik. Makanya saya coba ngambil itu 1 menit aja buat ke bawah. Makanya tadi saya ngambil 2 kali juga di atas, 1 kali lagi. Takutnya yang awalnya itu malah loss ya, ataupun loss tipis tadi. Oke. Nah, jadi sekarang kita udah lihat nih marketnya seperti ini. Jadi di sini kita udah tahu ya dia kemungkinan bakalan koreksi. Kita nggak bisa tahu nih koreksinya bakalan sampai mana. Maka acuan kita atau patokan kita di sini itu adalah support yang di bawah. Support yang di mana? Support yang sebelumnya tadi. Teman-teman lihat ya, ada support titik-titik putih di bawah. Nah, itu adalah support yang sebelumnya tadi. Jadi ketika dia tren ke atas seperti sekarang, kemungkinan dia kalau koreksi seperti ini, dia bakal mengejar ke dekat support seperti ini. Nah, kelihatan dia mengejar ke dekat support seperti ini ya. Nanti kalau udah dekat support seperti ini bakalan lanjut buat naik lagi. Nah, kurang lebihnya kalau kita belajar trading secara manual, maka akan seperti itu tanpa pakai indikator sinyal sekalipun. Kalau kita melihat model marketnya yang seperti ini, kan di ebook itu udah ada juga saya jelaskan ya model-model market dan contoh market yang bagus buat ditradingkan, kemudian market yang sebaiknya nggak ditradingkan. Nah, itu saya buat udah berdasarkan dari pengalaman trading, bukan asal dibuat ya teman-teman. Nah, jadi sekarang posisinya dia kan udah mau mendekat ke support. Sekarang kita tunggu dulu dia masih mau ngejar support ini nggak. Kita lihat ya, kita tunggu dulu. Nah, oke, dia masih kelihatan. Nah, itu tuh masih turun ya. Dari sini saya bakal ngambil open posisi buy selama 4 menit ke depan. Oke, kita bakal eksekusi ini dari dekat detik 20. Kita lihat. Oke, kita gas ke atas 4 menit. Nah, di sini mungkin teman-teman bakal kebingungan kalau yang tradingnya nggak bisa mengenali basic soal trading. Loh, kok bisa-bisanya tiba-tiba ngambil open posisi buy. Nah, oke, di sini saya jelaskan ya kenapa saya ngambil buy ini 4 menit ke depan. Oke, jadi pertama tadi di awal trading kita udah lihat ya market ke atas. Nah, oke, udah jelas marketnya ke atas. Oke, jadi ketika kita sell itu adalah area koreksi. Jadi sejauh market itu trennya itu naik ke atas, dia pasti ada naik turun. Jadi di antara dia naik pasti ada turun. Nah, tadi itu dia turun buat koreksi dan sekarang posisinya dia emang udah turun dan bakal lanjut buat naik lagi, melanjutkan tren market yang arahnya itu emang ke atas. Dan koreksinya itu udah bakal berakhir di sini. Makanya kita masuknya itu buat open posisi buy, mengikuti arah market yang bakalan ke atas, atau dalam istilahnya itu adalah follow the trend, yaitu ikuti marketnya ke atas. Jadi untuk trading yang paling aman itu bukan yang paling aman ya, yang trading yang lebih safe itu kita mengikuti arah market.
follow marketnya. Kalau marketnya tren atas, bagusnya kita itu masuknya juga buat open posisi ke atas atau open posisi buy. Kalaupun ada sinyal, bagusnya kita mengikuti sinyal yang sesuai dengan arah market. Misalnya market ini tren atas, bagusnya kita mengikuti sinyal yang buy. Begitupun juga kalau misalnya market downtrend, trennya itu ke bawah, makanya bagusnya kita mengikuti sinyal yang sell. Seperti itu. Ini teman-teman lihat dulu di sini ya. Di bawah situ dia udah membentuk titik support baru lagi, dan ini udah jelas koreksinya udah bakalan berakhir di sini. Dan kelihatan lagi di belakang sana pola candle hammer seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya itu. Jadi kecenderungan di market itu ketika dia koreksi ataupun balikan ataupun reversal, maka pola-pola hammer ini cenderung itu akan muncul. Ingat, ini adalah kecenderungan ya, ini bukan pasti, bukan sesuatu yang pasti, bukan jaminan 100% pasti, tapi ini kebiasaan, kecenderungan, kemungkinan seperti itu. Jadi harap dipahami, jadi tidak bisa pasti 100%. Nah, tapi kita lihat ke depan, karena kita nggak bisa prediksi tahu dan bentuk pasti di depan itu market ini bakalan kayak mana. Dia di depan bakalan candle bearish atau bullish, atau ini bodinya bakalan seperti ini nih, atau dia bakalan ada sumbu nih, kan kita nggak tahu pastinya. Cuman kita di sini melihat dari arah market seperti itu. Kita lihat dulu ya. Nanti kalau ada untuk sinyal open posisi, saya berani buat ngambil buy. Nah, teman-teman lihat itu ada sinyal buy ya. Ini kelihatan ada buy. Dan posisinya sekarang itu tiba-tiba candle bullish besar, udah terlanjur tower, udah terlanjur terbang tinggi duluan. Kalau nanti teman-teman trading seperti ini, tiba-tiba ada buy, tapi tiba-tiba candle itu udah loncat duluan ke dekat resisten. Nah, seperti ini jangan diambil dulu, jangan panik. Mana tahu itu dia cuman jadi sumbu nanti, seperti itu, dan marketnya malah turun. Jadi kita tahan dulu. Nah, teman-teman tuh lihat dia turun ya kan. Nah, kalau turun seperti ini saya bakalan masuk. Oke, saya masuk buy yang pertama. Nah, oke, di masih turun lagi, kita ulang sekali lagi. Kenapa kita berani tradingnya seperti ini? Pertama, saya udah lihat di bawah sini adalah support areanya. Kemudian melihat kecenderungan market itu emang buat naik, trennya tren atas. Makanya di sini saya berani aja buat ngambil open posisi buy. Nah, jadi buat teman-teman kalau trading dengan saldo kecil ya, akunnya kecil, modalnya tipis, misalnya $10, $20 ataupun $30. Teman-teman itu tradingnya itu dengan money management. Money management itu gimana? Teman-teman open posisi awalnya itu $1 ataupun $2 seperti yang saya lakukan di sini. Oke, 4 menitnya profit. Open posisi $2 dulu misalnya, seperti yang awal saya open posisi. Kemudian misalnya $2 tersebut loss, teman-teman itu martingale atau menggunakan sistem kompensasi itu jangan 2,5, tapi open posisi awalnya misalnya $2, berikutnya kalau loss $2-nya open posisi $3 seperti yang saya lakukan ini. Maka dengan begitu jika teman-teman profit di $3, saldonya akan kembali ke awal dan berakhir dengan profit 0, sekian. Tapi ini itu akan lebih safety dan lebih minimal risknya buat teman-teman ya, dengan modal kecil. Penting buat kita menimbang resikonya, bukan hanya menimbang soal kita bakalan profit banyak nih, tapi penting kita pertimbangkan juga soal lossnya. Kita lossnya nih bakalan berapa kalau kita OP-nya segini, seperti itu. Di sini teman-teman lihat posisinya dia udah ada cut resisten area. Oke. Jadi di sini saya punya asumsi dia bakal menembus resisten ini. Kenapa? Di sini saya melihat kecenderungan market udah jelas atas. Yang kedua, di sini sumbu candle ini, teman-teman lihat sumbu candlestick itu panjang ke bawah. Maka di sini saya bakal coba masuk buy 1 menit dengan $2 aja dulu, dengan money management pastinya. Jadi buat teman-teman nih ya, kalau market ya, nanti teman-teman trading itu melihat sumbu candle itu seperti sekarang, sumbu candle panjang ke bawah itu kecenderungan market bakalan naik. Teman-teman bisa cek langsung sendiri di marketnya sekarang. Teman-teman lihat tuh, kalau sumbu candle panjang bawah, di depannya itu kecenderungannya adalah naik. Begitupun juga sebaliknya, jika sumbu candle panjang ke atas, maka
kecenderungan market bakalan turun. Teman-teman bisa cek sendiri, tapi ini adalah kecenderungan, kemungkinan, biasanya seperti itu, tidak pasti ya. Ingat, ini tidak pasti 100%, tapi kecenderungan dan kemungkinan kebiasaan di market seperti itu. Teman-teman boleh cek sendiri langsung di marketnya seperti yang saya katakan ini. Ingat, dan seperti yang saya sebutkan tadi, tidak pasti 100% juga. Oke, profit ya. Karena bagaimanapun kalau kita trading itu nggak bisa pasti 100% profit, teman-teman. Begitupun juga dengan strategi, sama seperti indikator sinyal, perlu dicatat itu isinya adalah strategi. Teman-teman perlu ingat, strategi tidak ada 100% pasti profit. Begitupun juga dengan pola-pola ataupun seperti sumbu yang saya jelaskan tadi, sumbu panjang bawah pasti naik nih, ataupun ada hammer pasti reversal nih, itu nggak bisa pasti 100%. Ataupun dia udah disupport nih, ya, dia bakalan buat lanjut naik nih, itu nggak bisa pasti 100%, teman-teman. Oleh karena itu makanya kita trading dengan money management. Kalau bisa pasti 100%, sumbunya panjang bawah nih pasti profit nih kalau kita buy. Ini ada hammer nih, ini udah reversal nih, udah pasti nih. Kalau pasti seperti itu, udah pasti juga semua orang di trading itu bakalan sukses, dan nggak bakalan ada cerita orang loss di trading seperti itu. Makanya teman-teman jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang pasti profit lah, itulah segala macam. Jadi tolong buat teman-teman bijak lah dalam trading ya. Oke, di sini saya bakal coba ambil dengan nominal kecil dulu. Oke, kita buy 2 dolar. Kenapa? Karena dia udah menembus resistance area dan market arahnya udah jelas ke atas. Nah, penting ya buat teman-teman mengetahui arah-arah market ini. Misalnya market uptrend, downtrend, ataupun sideways. Nah, ketika market uptrend, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita ngambilnya itu bagusnya adalah mengikuti arah market. Kalau dia uptrend ya kita bagusnya ngambil buy. Kalau downtrend kita bagusnya ngambil sell, mengikuti arah market. Nah, kalau misalnya kita trading di market yang sedang sideways ya, kita usahakan ketika buy yaitu jangan buy di resistance area, itu sangat berbahaya kalau kita trading di sideways. Tapi usahakanlah teman-teman itu kalau mau open posisi buy-nya di support itu kalau trading market sideways ya. Ntar. Begitupun juga kalau sell-nya, usahakan sell-nya itu di resisten. Untuk itu khusus di sideways. Oke, kita profit lagi. Tapi kalau uptrend itu bagusnya kita ngambil untuk buy juga. Kalau downtrend kita bagusnya ngambil buat sell. Nah, oke, di sini kita udah jelas kita bakal tetap masuk buat open posisi buy. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya itu saya ada trading dengan saldo 0, sekian. Saya lihat marketnya itu pertama sebelum trading itu saya lihat market itu udah jelas, saya lihat market downtrend. Oke, fix saya harus ngambil posisi buat open posisi sell aja terus. Cuman masalah berikutnya saya harus nyari tempat sellnya itu di mana. Nah, itu yang perlu juga. Sama ketika kita trading misalnya uptrend seperti ini, kita mesti nyari itu buy-nya itu dekat mana. Nah, kalau di sini kan udah jelas buy-nya itu dibantu sama indikator sinyal seperti ini. Nah, selanjutnya itu tugas kita ya kita harus bisa bijak dalam menentukan untuk open posisinya itu. Di sini teman-teman bisa lihat ya ada tanda buat ngambil open posisi sell. Tapi kalau kita lihat market seperti ini, dia udah terlanjur koreksi, dan kalau yang bagusnya itu adalah ketika panah dan bulatan itu ketemu, tapi nggak harus menunggu panah dan bulat ketemu, nggak harus juga. Kita bisa OP di setiap tanda, seperti contoh saya tadi, saya cuma OP-nya itu patokannya cuman area support tadi ya. Tapi untuk ini saya nggak bakal masuk sell. Kenapa? Karena kalau saya sell di sini otomatis saya tradingnya itu lawan arah seperti awal tadi. Dan kalau kita lawan arah di sini, saya nggak yakin kita bisa profit. Kenapa? Teman-teman bisa lihat tadi ya sebelumnya itu pergerakan candle itu terlihat ke atas itu kekuatan candle ke atas itu kelihatan tadi teman-teman. Makanya saya nggak berani ambil resiko buat open posisi sell melihat model market seperti ini. Teman-teman kalau terbiasa trading ya market yang kuat tren itu kelihatan aja, jadi bagusnya kita mengikuti arah market aja. Kita tunggulah dia bakalan koreksi ini sampai mana. Saya nggak mau ngambil open posisi di area koreksinya.
karena saya takut ini bakal ngerusak. Kita tradingnya tadi udah hijau semua ya, belum ada loss. Kita cari posisi yang aman aja buat kita open posisi. Jadi seperti itu teman-teman, trading santai, sabar, tunggu momen bagus buat kita masuk. Kalau kita udah nggak keburu buat masuk open posisi atau udah kelewat momennya, ya jangan maksa lagi. Kalau misalnya ada buy tapi udah resisten, ya jangan masuk. Begitu juga kalau sell. Oke, di sini saya bakal coba masuk buy ya. Tapi tunggulah teman-teman. Saya bakal cari satu momen untuk pengakhiran video ini buat teman-teman nanti. Kita tunggu dulu. Saya lihat dulu nih marketnya ya. Sambil kita tunggu nih kalau ada sinyalnya yang mengikuti arah market, yang follow marketnya, yang follow the trend. Kita tunggulah. Kita trading tuh santai, sabar, nggak usah terlalu buru-buru. Jadi seperti itu teman-teman. Terus nanti kalau teman-teman itu udah profit ya, misalnya teman-teman modalnya cuma $10 atau $20, udah profit $5, nah itu adalah sesuatu yang udah sangat bagus buat teman-teman trading. Udah, teman-teman bisa stop tradingnya hari itu juga, besok dilanjutkan lagi asal teman-teman itu kondisinya udah siap, udah tenang. Karena trading itu kita butuh ketenangan, butuh kesabaran, nggak bisa banyak gangguan, banyak masalah itu nggak bisa trading teman-teman. Teman-teman banyak masalah, tolong dihindari trading, karena itu bakal menambah masalah lagi nanti kalau misalnya teman-teman itu malah loss tradingnya, dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya stres sendiri nanti. Jadi lebih baik teman-teman itu bisa lah ngatur dirinya sendiri dan menyesuaikan kondisi. Oke, kita tunggu dulu, kita cari lah. Ini saya bakal ngambil open posisi terakhir ya, buat terakhirnya lah ini, karena ini udah kepanjangan. Karena saya tahu durasi tonton di YouTube ini, nah teman-teman lihat tuh ada buy. Oke, di sini dia ada buy ya. Oke, sip. Ini sepertinya kita bakal ngikutin market, kita bakal ngikutin market, kita bakal masuk buat open posisi buy. Tenang, kita buy-nya tuh jangan buy panik, jangan open posisi secara panik dan dadakan. Kita tunggu dulu. Saya bakal masuk dari sini nih. Kita lihat dia menembus resisten area nggak? Kalau saya lihat ya, ini kalau saya ngelihat gerak gerik candle seperti ini menunjukkan dia bakal menembus resisten area sekali lagi. Kenapa? Kasus yang sama ini udah terjadi sebelum kita open posisi ini. Kita open posisi di dekat 4 menit tadi. Teman-teman bisa lihat tadi ketika saya nggak jadi ngambil sell, dan itu benar marketnya itu malah menembus resisten area. Oke, jadi teman-teman di sini saya bakal masuk buat open posisi buy, karena saya mendapatkan posisinya ini adalah posisi di dekat support ya, dan sesuai dengan arah market. Oke, kita bakalan eksekusi ke atas 3, 2, 1 gas. Mohon jangan ditiru buat teman-teman open posisi all in kayak gini. Oke, ini sebagai penutupan dari saya ya untuk video ini. Kita lihat teman-teman. Jadi trading itu bukan kita nggak bisa profit, tapi sebenarnya kita itu bisa nggak ngontrol diri kita itu. Ketika kita sudah profit, kita itu mesti tahu teman-teman buat berhentinya. Teman-teman itu nggak harus trading 24 jam seharian demi keuntungan yang banyak. Tapi teman-teman itu perlu bisa menimbang antara resiko, loss, dan profit. Ingat teman-teman, market itu dia tiap waktu kondisinya tuh nggak akan selalu sama. Misalnya saya trading sekarang, kondisi untuk beberapa jam ke depan nggak mungkin sama seperti sekarang ini. Nah, itu perlu dicatat. Jadi teman-teman ketika sudah profit, berhentilah sebelum mengalami loss ataupun bahkan mengalami loss dengan modalnya ikut loss juga seperti itu. Nah, teman-teman lihat saldo kita langsung loncat $42. Oke, jadi untuk yang terakhirnya ini mohon jangan ditiru open posisi all in seperti ini. Bukan sesuatu yang bagus buat teman-teman ya. Jadi kalau posisi teman-teman itu masih trading dengan modal awal, tolong jangan ditiru. Cara trading seperti ini bukan sesuatu yang benar, dan itu bukan sesuatu contoh yang benar. Oke, jadi untuk ini teman-teman udah lihat dengan jelas kurang lebihnya seperti ini kalau kita trading. Oke, jadi untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini.
Karena ini teman-teman bisa lihat saldo kita udah loncat ke 42 dolar dari 8 dolar. Nah, jadi jangan tanya lagi, "Bang, saya modalnya cuma 10 dolar, bisa profit nggak di trading?" "Bang, saya modalnya cuma 20 dolar nih." "Bang, saldo saya cuma sisa 5 dolar nih, bisa profit nggak?" Jadi jangan tanya lagi. Modal 1 dolar pun tetap bisa profit. Teman-teman bisa lihat juga video saya sebelumnya itu ada modalnya 0, cuman malah saldonya itu sisa 0, itu tetap bisa profit. Intinya itu semuanya tergantung kepada teman-teman ya. Saya yakin orang trading itu sebenarnya mereka itu nggak loss gitu aja sih. Saya yakin mereka tuh pasti ada profitnya, pasti ada. Bahkan profitnya itu malah udah lebih marah ya dari modalnya mereka. Tapi karena mereka itu nggak bisa mengontrol diri sendiri, maka akhirnya ya ujung-ujungnya buat mereka itu adalah kehancuran. Ya karena keserakan mereka sendiri seperti itu. Jadi ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam trading. Teman-teman itu tidak harus bertrading seharian penuh demi keuntungan yang banyak ya. Tapi teman-teman bisa mengontrol diri, bisa juga mempertimbangkan antara resiko loss ataupun profit dan melihat modalnya. Kemudian bisa juga lah melihat kondisi market. Oke, jadi ini saya cukupkan sampai di sini. Jadi semoga buat teman-teman sukses selalu di tradingnya, bisa buat ngumpulin modal ke modal berikutnya.